Baiklah, materi pertama tentang pembagian dan macam-macam media pendidikan. Media merupakan sesuatu yang bersifat menyampaikan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Media sebagai alat bantu. Sebagai alat bantu, media mempunyai fungsi melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan pengajaran. Media sebagai sumber belajar. Belajar mengajar adalah suatu proses yang mengolah sejumlah nilai untuk dikonsumsi oleh setiap anak didik. Pembagian dan macam-macam media pendidikan. Yang pertama, media pendidikan dilihat dari sifatnya. Dilihat dari sifatnya, media terbagi menjadi 3, yaitu media auditif. Media auditif yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio dan tape recorder. Media visual. Media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara seperti gambar dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis. Media audiovisual. Media audiovisual merupakan bahan ajar yang mengombinasikan dua materi, yaitu materi auditif ditujukan untuk merangsang indera pendengaran, sedangkan materi visual ditujukan untuk merangsang indera penglihatan. Yang kedua, media pendidikan dilihat dari daya liputnya. Media dengan daya liput luas dan serentak, penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang, serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. Contohnya seperti radio dan TV. Media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat, yaitu media ini digunakan membutuhkan ruang dan tempat yang khusus seperti film dan sound slide. Media untuk pengajaran individual. Media ini digunakan hanya untuk seorang diri. Media ini adalah modul berprogram dan pengajarannya melalui komputer. Yang ketiga, media pendidikan dilihat dari bahan pembuatannya, yaitu media sederhana. Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah. Cara pembuatannya juga mudah dan penggunaannya tidak sulit. Media kompleks. Media ini adalah media dan alat bahan baku pembuatannya yang sulit diperoleh, serta harganya yang mahal, dan sulit juga membuatnya. Penggunaannya juga memerlukan keterampilan yang memadai. Yang keempat, media pendidikan dilihat dari teknik pemakaiannya. Media yang diproyeksikan seperti film, slide, film strip, dan transparansi. Media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio. Materi kedua tentang produksi media pendidikan berupa gambar non-akademik. Pengertian media dan produksi media. Media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat menyalurkan pikiran, perasaan kepada siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Jadi, pada intinya, media berfungsi sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar. Produksi media merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan produksi benda visual maupun non-visual dengan cara mempergunakan segala sumber daya, yaitu tenaga, pikiran, dan dana. Media pendidikan berupa gambar. Seperti yang pertama yaitu media bagan. Media bagan adalah suatu media pengajaran yang pengajiannya secara diagramatik dengan menggunakan lambang-lambang visual untuk mendapatkan sejumlah informasi yang menunjukkan perkembangan ide, objek, orang, keluarga ditinjau dari sudut ruang dan waktu. Yang kedua, grafik. Grafik merupakan gambar sederhana yang disusun menurut prinsip matematika dengan menggunakan data berupa angka-angka. Yang ketiga, media diagram. Media diagram merupakan susunan garis-garis dan menyerupai peta daripada gambar. Yang keempat, poster. Poster merupakan gabungan antara gambar dan tulisan dalam suatu bidang yang memberikan informasi tentang satu atau ide dua pokok. Poster hendaknya dibuat dengan gambar dekoratif dan huruf yang jelas. Yang kelima, karikatur dan kartun. Karikatur dan kartun merupakan garis yang dicoret dengan spontan yang menekankan kepada hal-hal yang dianggap penting.
Bedanya antara poster dan karikatur terletak pada karikatur kadang-kadang lebih menggigit dan kritis. Yang keenam, media gambar atau foto. Foto merupakan media reproduksi bentuk asli dalam 2 dimensi. Foto ini merupakan alat visual yang efektif karena dapat divisualisasikan sesuatu yang akan dijelaskan dengan lebih konkret. Beberapa kelebihan media gambar atau foto. Media foto mempunyai beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, lebih konkret dan lebih realitas dalam memunculkan pokok masalah jika dibandingkan dengan bahasa verbal. Yang kedua, dapat mengatasi ruang dan waktu. Yang ketiga, dapat mengatasi keterbatasan mata. Yang keempat, memperjelas masalah dalam bidang apa saja dan dapat digunakan untuk semua orang tanpa memandang umur. Kelemahan-kelemahan media gambar, yaitu yang pertama, penghayatan tentang materi kurang sempurna, karena media gambar hanya menampilkan persepsi indera mata yang tidak cukup kuat untuk menggerakkan seluruh kepribadian manusia, sehingga materi yang akan dibahas kurang sempurna. Yang kedua, tidak meratanya penggunaan foto tersebut bagi anak-anak dan kurang efektif dalam penglihatan. Media gambar sederhana dengan garis lingkaran. Bagi guru yang kurang pandai, dapat mempergunakan gambar sederhana dalam menerangkan materi pelajaran, hanya dengan membuat garis dan lingkaran. Gambar semacam ini digunakan hampir untuk semua tingkatan pelajaran atau kecerdasan. Penggunanya tidak saja menarik perhatian dan memperjelas ide atau informasi yang dikemukakan. Gambar yang terdiri dari garis dan lingkaran ini merupakan alat yang ampuh untuk menyingkirkan hambatan buta huruf dan kesukaran bahasa. Materi yang ketiga tentang produksi media pendidikan berupa yang bersifat elektronik. Yang pertama tentang pengertian media. Pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Media pendidikan yang bersifat elektronik. Ada beberapa media elektronik yang digunakan dalam pembelajaran saat diantaranya adalah media radio, komputer, OHP, multimedia proyektor, closed circuit television atau CCTV, dan sound amplifier. Yang pertama, radio dan tape. Penggunaan media audio dalam pembelajaran sudah cukup lama dilakukan. Hal ini disebabkan karena dalam komunikasi sehari-hari, pemanfaatan audio menjadi bagian penting. Media audio dapat diartikan sebagai bahan pembelajaran yang disajikan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Yang kedua, komputer. Di sekolah-sekolah maju seperti Amerika Serikat, penggunaan komputer sudah dilakukan sejak sekolah dasar yang dimulai pada tahun 1980-an. Dan kini di setiap sekolah, komputer sudah menjadi barang yang lumrah. Dilihat dari situasi belajar, di mana komputer digunakan untuk tujuan menyajikan isi pelajaran, menggunakan pembelajaran dengan bantuan komputer bisa berbentuk tutorial, simulasi, dan permainan. Yang ketiga, overhead projector atau OHP adalah sebuah alat proyeksi yang mampu menampilkan unsur-unsur media seperti gambar, teks, video, animasi, video baik secara terpisah maupun gabungan. Di antara unsur-unsur media tersebut dapat dikoneksikan dengan perangkat elektronik lainnya seperti komputer, TV, kamera, VCD dan DVD, player, dan video player. Yang keempat, CCTV. Di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, dan Jepang, CCTV telah merupakan alat pendidikan yang banyak digunakan di sekolah maupun di perguruan tinggi. Yang kelima, sound amplifier. Sound amplifier sangat berguna bila dipakai dalam kelas besar. Beberapa peserta didik bisa menangkap apa yang disampaikan oleh pendidik karena merata tidak bisa mendengar suara pendidik. Pemanfaatan media elektronik sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran elektronik bermanfaat untuk melengkapi, memelihara, dan bahkan meningkatkan kualitas dan proses pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga akan meningkatkan kualitas pembelajaran,
meningkatkan aktivitas peserta didik, dan meningkatkan motivasi belajar. Materi yang keempat tentang pengembangan media audiovisual AID. Audio berarti radio atau suara, dan visual berarti grafik, gambar, dapat dilihat, serta AID yaitu pertolongan. Jadi, audiovisual berarti kombinasi antara gambar dan suara. Media audiovisual yaitu benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan, beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional atau ALPHA, yaitu alat bantu untuk mengkombinasikan antara gambar dan suara. Ada beberapa ciri-ciri audiovisual, yaitu yang pertama bersifat linear, yang kedua menyajikan visual yang dinamis atau selalu berubah dan bergerak, yang ketiga representasi fisik dari sebuah gagasan yang real atau abstrak, yang keempat dikembangkan berdasarkan pada prinsip psikologis kognitif dan behaviorisme, yang kelima biasanya berorientasi kepada guru dengan tingkat perlibatan interaktif murid yang rendah. Pembagian media audiovisual. Media audiovisual dapat dibedakan ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, audio, yaitu radio dan tape. Yang kedua, visual, yaitu film, slide, overhead, projection, dan komputer. Yang ketiga, audiovisual, yaitu televisi, radio, vision, film, bicara, dan dramatisasi. Pengembangan media audiovisual. Pada pembahasan di atas telah dibahas tentang media audiovisual, ciri-ciri, pembagian media, dan manfaatnya. Seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin berkembang, untuk menyampaikan suatu bahan pembelajaran, sudah jarang sekali menggunakan media-media seperti yang telah saya sebutkan di atas. Saat ini, para penyampai pembelajaran tidak hanya menggunakan media yang bersifat formal, tetapi terkadang menggunakan suatu contoh yang nyata, yang dikemas dalam sebuah rekaman film. Seorang guru atau penyampai pendidikan harus mampu menampilkan sesuatu yang menarik, agar apa yang akan disampaikan dapat dipahami oleh audiens, dan hal itu membutuhkan suatu keahlian. Kegunaan media audiovisual. Yang pertama, memberikan dasar-dasar konkret untuk berpikir. Yang kedua, media audiovisual memberi dorongan atau motivasi serta membangkitkan keinginan untuk mengetahui dan menyelidiki. Yang ketiga, membuat pelajaran lebih menarik. Yang keempat, memberikan pengalaman-pengalaman yang nyata. Yang kelima, mengembangkan keteraturan dan kontinuitas berpikir. Kelebihan dan kelemahan media audiovisual. Ada beberapa kelebihan media audiovisual. Pembelajaran sama dengan pengajaran audio dan visual. Itu yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Yang kedua, mengatasi perbatasan ruang waktu dan daya indera. Yang ketiga, media audiovisual bisa berperan dalam pembelajaran tutorial. Pengajaran audiovisual juga mempunyai beberapa kelemahan yang sama dengan pengajaran visual. Yang pertama, terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangannya, dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam mengajar. Yang kedua, terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya. Yang ketiga, media audiovisual cenderung menggunakan model komunikasi satu arah. Yang keempat, media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, karena media audiovisual cenderung tetap di tempat. Fungsi audiovisual. Yang pertama, fungsi edukatif, yaitu menyampaikan pengaruh yang bernilai pendidikan, mendidik siswa serta masyarakat, supaya berpikir kritis, memberi pengalaman yang bermakna. Yang kedua, fungsi sosial, yaitu menyampaikan informasi autentik pada bidang kehidupan dan juga konsep yang sama pada setiap orang agar bisa memperluas pergaulan. Yang ketiga, fungsi ekonomis. Dengan memakai media pendidikan, pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan efisien. Penyampaian materi dapat menekankan sedikit mungkin pemakaian biaya. Yang keempat, fungsi budaya.
yaitu memberikan perubahan-perubahan dalam segi kehidupan manusia, dapat mewariskan serta meneruskan unsur-unsur budaya dan seni yang ada di masyarakat. Materi yang kelima tentang sejarah media cetak dan audiovisual. Sejarah media cetak. Sejarah media modern berawal dari buku cetak. Meskipun pada awalnya upaya pencetakan buku hanyalah merupakan upaya penggunaan alat teknik untuk memproduksi tekas yang sama atau hampir sama yang telah disalin dalam jumlah yang besar, namun upaya itu tentu saja masih disebut semacam revolusi. Lambat laun perkembangan buku cetak mengalami perubahan dalam segi isi, semakin bersifat sekuler dan praktis. Kemudian semakin banyak pula karya populer, khususnya dalam wujud brosur dan pamflet, politik dan agama yang ditulis dalam bahasa daerah, yang ikut berperan dalam proses transformasi abad pertengahan. Jadi, pada masa terjadinya revolusi dalam masyarakat, buku pun ikut memainkan peran yang tidak dapat dipisahkan dari proses revolusi itu sendiri. Adapun bagian-bagian dari media cetak yang umum dijumpai yaitu sebagai berikut. Yang pertama, surat kabar atau koran. Surat kabar merupakan media massa yang paling tua dibandingkan dengan media massa yang lainnya. Yang kedua, majalah. Majalah adalah salah satu media cetak yang digunakan untuk menghasilkan gagasan future dan publisitas bergambar untuk bahan referensi di masa mendatang. Sejarah media audiovisual. Awal berkembangnya teknologi pembelajaran yaitu pada tahun 1920. Pembelajaran yang pertama kalinya pada tahun tersebut. Pengajaran visual dapat dikatakan sebagai alat yang digunakan untuk memberikan suatu yang bersifat visualisasi terhadap siswa. Sekitar tahun 1920, radio semakin berkembang pesat dan menjadi media penyiaran utama. Ketika itu, para ilmuwan mulai berpikir tentang menggabungkan keduanya, suara dan gambar yang bisa disatukan. Konsep komunikasi audiovisual yang dapat menampilkan audio suara dan gambar visual semakin dikembangkan dan disempurnakan sedemikian rupa, sehingga semakin mirip dengan teknik komunikasi audiovisual yang dilakukan manusia secara langsung tanpa perangkat teknologi. Kelebihan dan kekurangan media cetak. Kelebihan media cetak yaitu terletak dari daya tahan informasi. Dari berbagai jenis media massa, media cetak memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh media lain. Hasil cetakan tersebut permanen dan bisa disimpan sehingga pembaca bisa mengulanginya sampai mengerti isi pesan yang disampaikan tanpa biaya tambahan. Selain itu, halaman media cetak bisa terus ditambahkan seandainya diperlukan. Kelemahan media cetak. Yang pertama, lambat dan tidak langsung. Informasi media cetak tidak dapat cepat dan langsung. Hal ini membuat para pembaca media cetak mengalami sedikit penghambatan dalam informasi. Yang kedua, jauh. Informasi yang disampaikan media cetak terkesan jauh, karena pembaca tidak dapat mengetahui secara langsung peristiwa seperti yang disampaikan media elektronik. Yang ketiga, tidak fleksibel. Membaca informasi media cetak tentu tidak bisa dilakukan sambil memasak atau mengendarai kendaraan sehingga bisa dikatakan tidak fleksibel. Sedangkan dengan radio bisa mendapatkan informasinya. Perbandingan kelemahan surat kabar, tabloid, dan majalah pada umumnya terkait pada periode terbit dan banyaknya halaman. Kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Kelebihan media audiovisual yaitu yang pertama, membuahkan hasil belajar lebih baik karena semakin banyak alat indera yang digunakan untuk menerima dan mengelola informasi, semakin informasi tersebut dimengerti dan dapat dipertahankan dalam ingatan. Yang kedua, siswa akan belajar lebih banyak daripada jika materi pelajaran disajikan hanya dengan stimulus dengar saja atau dengan stimulus pandang saja. Kelemahan audiovisual. Yang pertama, terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangannya seperti desain, produksi, dan evaluasi. Yang kedua, tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam mengajar, sehingga keterpaduan antara bahan-bahan dan alat-alat tersebut diabaikan. Yang ketiga, perhatian sulit dikuasai
partisipasi siswa jarang dipraktekkan. Yang keempat, sifat komunikasinya hanya satu arah dan harus diimbangi dengan pencarian umpan balik. Yang lain kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Materi keenam tentang media audio dalam mata pelajaran PAI. Yang pertama, pengertian media dan media audio. Media adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peserta didik. Sedangkan media audio pembelajaran yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan materi pembelajaran melalui suara-suara ataupun bunyi. Jenis-jenis media audio dan pemanfaatannya. Yang pertama, rekaman pendidikan. Melalui alat ini, kita dapat mendengar cerita, pidato, musik, sajak, dan pengajian. Yang kedua, radio pendidikan. Radio pendidikan mempunyai nilai tertentu, seperti memberi berita yang update, menarik minat, jangkauan luas, berdasarkan kenyataan, mendorong kreatif, dan mempunyai nilai rekreatif. Yang ketiga, tape recorder. Alat ini dapat digunakan dalam interview, memudahkan pemahaman terhadap penguasaan anak, terutama dalam pelajaran bahasa. Pengembangan produk media audio dalam pembelajaran PAI. Dalam pembelajaran PAI, untuk dapat lebih memotivasi siswa, media audio dibuat program yang lebih menarik dari segi bahasa. Program audio menjadi lebih indah karena dapat menimbulkan daya fantasi pada para siswa. Program ini akan lebih aktif apabila bunyi dan suaranya dapat merangsang para siswa untuk dapat menggunakan daya imajinasinya, sehingga dapat memvisualkan pesan-pesan yang disampaikan. Cara pengembangan media audio meliputi langkah-langkah dan teknik penggunaan media audio. Materi yang ketujuh tentang merancang dan membuat media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Jenis-jenis media visual. Menurut Smaldino, jenis-jenis media visual terdiri dari 6 kategori, yaitu yang pertama, realistik. Media visual realistik adalah foto yang tampilan dan warnanya persis sama dengan objek aslinya, sehingga ia tampak begitu nyata. Yang kedua, analogis. Media visual analogis adalah media visual yang menyampaikan konsep atau topik dengan menampilkan gambar uang, menganalogikan suatu konsep tersebut. Misalnya, guru dapat menggunakan gambar aliran air dalam pipa berangkai seri dan paralel untuk menganalogikan aliran listrik. Yang ketiga, organisasional. Media visual organisasional adalah gambar yang mendeskripsikan hubungan kualitatif di antara beberapa elemen. Contoh-contoh umum dari media visual organisasional adalah diagram klasifikasi, diagram alur, diagram waktu, dan peta. Yang keempat, relasional. Media visual ini adalah media visual yang menggambarkan hubungan kuantitatif di antara elemen. Misalnya, mendeskripsikan perbandingan data dengan diagram batang, menjelaskan proporsi data dengan diagram kue, dan menjelaskan tren perubahan dengan grafik garis waktu. Yang kelima, transformasional. Media ini adalah media visual yang menggambarkan pergerakan atau perubahan sejalan dengan waktu dan tempat. Contohnya adalah diagram tentang perkembangbiakan katak, cara melaksanakan sholat, dan proses terjadinya hujan. Yang keenam, interpretif. Media ini adalah media visual yang menggambarkan hubungan teoritis atau abstrak. Contohnya adalah diagram skematik dari sirkuit listrik. Media visual interpretif ini berfungsi untuk membantu siswa memahami kejadian atau proses yang abstrak atau tidak terlihat. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pembuatan media visual adalah kesederhanaan, keterpaduan, dan penekanan. Keberhasilan penggunaan media dalam proses pembelajaran tidak terlepas dari bagaimana seorang guru merancang sebuah media serta bagaimana pemanfaatan media tersebut di ruang kelas.
Diharapkan dengan penggunaan media dapat merubah perilaku siswa, karena sesuai dengan pengertian belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri si pembelajar. Jika guru tidak tepat dalam merancang dan menggunakan media di kelas, maka pesan yang akan disampaikan lewat media tersebut tidak akan sampai dengan baik kepada peserta didik. Dalam merancang suatu media, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang guru, diantaranya adalah melihat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, karena di dalam RPP harus tergambar tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Selain itu, guru juga harus memperhatikan kondisi siswa, latar belakang siswa, fasilitas yang tersedia di sekolah, dan waktu yang ada. Microsoft PowerPoint adalah suatu software yang akan membantu dalam menyusun sebuah presentasi yang efektif, profesional, dan juga mudah. Microsoft PowerPoint membantu membuat materi menjadi lebih menarik dan jelas tujuannya jika dipresentasikan. Microsoft PowerPoint akan menampilkan slide yang dinamis termasuk clip art yang menarik yang semuanya itu mudah ditampilkan di layar monitor komputer.